Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Filamuel Timas, dengan Tomorrow Church-nya, TORS, yang akan terus berkarya menyapa saudara dimanapun saudara berada. Injil Matius pasalnya yang ke-15. Injil Matius pasalnya yang ke-15. Kita baca ayatnya yang ke-21. Matius pasal 15 ayat 21 dan seterusnya. Tertulis demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya boleh umpamakan ini kita, merupakan kita. Karena kita juga adalah bukan bangsa Israel, kita bukan umat kesayangan Tuhan. Tapi karena penolakan mereka, bangsa Israel itu, maka kita berkenan untuk diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tapi saudaraku, kita harus melewati waktu demi waktu, tahap demi tahap. Di mana murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi," ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara yang kasih Tuhan, banyak kendala-kendala untuk kita menjadikan figur kita sebagai anak-anak Allah. Dan Yesus tidak menjawab perkataan murid-muridnya, tetapi dia berkata dalam ayat yang ke-24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan lebih lanjut dikatakan dalam ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Tuhan menyatakan kedatangan dia dari proses dia dilahirkan dan sampai proses usia 30 tahun dia melayani saudaraku, selama 3,5 tahun dia melayani. Kita lihat saudara kasih Tuhan bahwa dengan segala apapun yang menjadi misi daripada Allah, itu untuk dan agar bangsa Israel boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi saudara kasih Tuhan, mereka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga Yesus berkata, "Aku tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak." Saudara kasih Tuhan, tetap Yesus berkata bahwa inilah roti, akulah roti hidup, dan kamu akan menerima keselamatan apabila engkau mempercayai aku. Tetapi saudara Tuhan, mereka tetap menolak Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, mengalihkan saudaraku, rencananya, misinya itu bagi saudara dan saya, merupakan orang-orang yang tidak masuk dalam bilangan untuk diselamatkan. Dan dia berkata, dan melemparkannya kepada anjing. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Yesus berkata, roti itu diberikan kepada bangsa Israel, tetapi karena mereka menolak, tetapi itu juga tidak layak bagi anjing. Saudara, dan perempuan itu menjawab, "Nggak apa-apa." Dikatakan lebih lanjut, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari perempuan ini, saudara. Dia merendahkan diri dan dia menyatakan bahwa tidak apa-apa Tuhan, yang penting aku bisa makan roti yang dari Tuhan yang ditolak oleh bangsa Israel. Biarlah aku makan remah-remah yang kecil-kecil, nggak apa-apa. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini perempuan ini menerima, saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa tidak patut memberikannya kepada anjing. Kita tahu saudaraku, bagaimana saudara Tuhan, di Jepang ada patung seekor anjing saudaraku yang begitu luar biasa saudaraku.
begitu setianya saudara, menunggu Tuhannya untuk pulang saudara. Dan hari-hari ini kita melihat di TikTok saudara, bagaimana seorang anjing saudaraku mengambil roti dari seseorang, lalu dia membawanya saudara, dia lari ke ini, dan orang itu seringkali kita dapatkan di TikTok bahwa orang itu mencari tahu untuk siapa anjing ini, untuk apa saudara. Ternyata roti itu saudara, selalu kita dapatkan di TikTok bahwa diberikan kepada tuannya, kepada yang memelihara saudara. Ada yang sudah tua, ada yang homeless saudaraku, ada yang lumpuh, ada yang dan sebagainya. Dan saudara kita lihat di sini, pemilik roti itu saudaraku merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh anjing itu. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar dari sifat anjing saudaraku. Anjing itu adalah setia. Anjing itu saudaraku begitu luar biasa kesetiaannya saudaraku. Terhadap siapa? Terhadap orang yang merawatnya, terhadap orang yang memeliharanya, terhadap orang saudaraku yang menjadikan dia saudara sebagai sahabat, sebagai bagian daripada kehidupannya. Nah saudara kasih Tuhan, mari, punyakah kita sifat seperti anjing itu? Setia saudaraku, dengar-dengaran saudara, dan bisa diajar. Setia, dengar-dengaran, dan bisa diajar saudaraku. Kita lihat saudaraku kasih Tuhan, bagaimana saudaraku di TikTok itu, anjing-anjing itu saudaraku dirawat saudaraku dengan luar biasa. Nah mari saudara, Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Tuhan tidak menuntut saudaraku segala sesuatunya. Yang dia perlu saudara Tuhan dari kita adalah kesetiaan, dengar-dengaran, dan mau saudaraku melakukan segala sesuatunya seperti seekor anjing. Kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kembali hamba-Mu datang padamu, membawakan dan menyerahkan Tuhan firman-Mu dalam hari ini pada tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus beracara, nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kegiatan mereka, baik ketika mereka berusaha atau bekerja. Tuhan tolong semuanya, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang masih liburan Tuhan tolong, sertai mereka, lindungi mereka dan kuasai mereka. Jauhkan dari niat orang jahat mencari keuntungan pribadi, dari segala pergaulan yang buruk, melainkan Tuhan yang akan menolong mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini adalah sembahyang hamba-Mu, hamba balaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.